Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Nurjaman, SKM MKes. Saya adalah dosen di program studi D3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya empu, yaitu mata kuliah Sanitasi Permukiman. Dan metode yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah case study dan cooperative learning system. Artinya, yaitu materi yang saya sampaikan secara langsung kepada mahasiswa melalui metode ceramah dan pemberian studi kasus. Kemudian, interaction dan menyampaikan studi kasus terdapat interaksi antara saya dengan mahasiswa. Kemudian, asesmen artinya adalah penilaian hasil belajar yang saya lakukan terhadap mahasiswa mata kuliah sanitasi permukiman pada Prodi D3 Sanitasi merupakan mata kuliah yang terdapat pada semester 4 atau pada semester genap. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS, untuk 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pencapaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek sikap, kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Untuk capaian pembelajaran berdasarkan aspek sikap, pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian, pembelajaran yang kedua menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dan yang ketiga, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian, bisa kita mengidentifikasi nilai-nilai moral dan etika akademik, menunjukkan sikap menjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjaga kerapihan dan kebersihan peralatan dan dokumen kerja secara cermat dan teliti. Memiliki jiwa smart, inovatif, profesional, integritas, produktif, kompetitif, dan dalam bekerja. Sedangkan dari aspek pengetahuan, capaian pembelajaran pada mata kuliah sanitasi permukiman ini, yaitu yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, krisis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi dalam bidang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dari hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya. Yang keempat, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian masalah pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Terakhir, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Untuk keterampilan khusus pada mata kuliah sanitasi permukiman ini, yaitu mampu mengidentifikasi parameter kualitas lingkungan, meliputi penyihatan air bersih, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, pengendalian vektor-vektor dan binatang pengganggu, dan utilitas penunjang terhadap kesehatan masyarakat yang berada di kawasan permukiman. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dari faktor risiko yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan permukiman. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan permukiman ini. Mata kuliah sanitasi permukiman mengantarkan mahasiswa untuk belajar dari mengenal tentang problematika lingkungan permukiman, perkembangannya secara peluang dan hambatannya, serta solusi yang dilakukan sebagai perbaikan kualitas lingkungan. Bahan kajian atau materi pembelajaran selama 1 semester pada mata kuliah ini meliputi teori dan praktek, adanya diskusi, kemudian adanya demonstrasi media yang saya gunakan pada mata kuliah selama 14 pertemuan. Adapun referensi yang dapat digunakan pada pembelajaran mata kuliah ini bisa melalui PowerPoint atau PPT, kemudian bisa juga menggunakan YouTube sebagai referensi, kemudian juga e-learning sebagai bahan atau buku ajaran, buku referensi, dan sebagainya. Yang saya berikan kepada mahasiswa melalui e-learning jurusan kesehatan lingkungan. Selain mempunyai e-learning yang bisa diakses untuk tugas dan materi, juga bisa diakses untuk
ujian-ujian, tugas pada mata kuliah sanitasi permukiman ini. Adapun bobot presentasi antara kuliah dan praktek, teori dan praktek adalah sebesar 40% teori dan 60% praktikum. Dikarenakan pada Poltekkes Kemenkes Bandung, khususnya jurusan Kesehatan Lingkungan, merupakan perguruan tinggi vokasi yang lebih mengedepankan kepada praktek atau keahlian dan kompetensi untuk strategi penilaian yang dilakukan pada sanitasi permukiman. Maka dilakukan ujian tengah semester sebesar 40%, ujian akhir semester sebesar 40%, dan tugas kuis sebesar 20%. Dan untuk penilaian praktikum itu ada nilai tersendiri, di mana terdiri dari keaktifan 50%, sikap sebesar 20%, dan proses menjalankan praktek sebesar 30%. Serta dilakukan evaluasi terhadap kehadiran dan partisipasi pada mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan secara menyeluruh. Untuk UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada program studi D3 Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Silakan simak tayangan video pembelajaran dan praktek saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah. Meskipun udah siang hari ya, tetapi harus tetap semangat ya. Baik, ada yang ingin disampaikan nggak tentang pertemuan minggu lalu mengenai sanitasi permukiman? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baru masuk sudah cukup ya. Baik, pertemuan ini kan pertemuan kedua ya, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kan menerangkan atau membahas mengenai cakupan sanitasi permukiman, meliputi penyihatan air, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, pengendalian vektor dan binatang pengganggu, dan yang selanjutnya penyihatan mamin. Untuk pertemuan yang kedua, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengidentifikasi, memeriksa, mengukur sampai dengan membuat solusi alternatif untuk perbaikan penyihatan air pada lingkungan permukiman. Saya harap tanya jawab lebih cair lagi atau ada diskusi itu lebih enak gitu ya dibandingkan dengan kita ya pokoknya kita diskusi saja ya, berbagi pendapat, berbagi pengalaman, berbagi tentang lingkungan masing-masing. Lanjut ya. Nah, permasalahan utama terkait air bersih di Indonesia. Baik, mungkin saya ingin bertanya ya kepada teman-teman mahasiswa nih. Bagaimana, ada yang pernah lihat, mungkin ke Lulu ya, Lulu? Hadir Lulu? Hadir Pak. Ya. Lulu bagaimana pernah melihat lingkungan, misalkan air bersihnya yang agak kotor, atau lingkungannya yang kurang bersih? Terkait air bersih, apakah pernah melihat? Ya, izin menjawab Bapak. Kalau Lulu, kita kan pernah praktek ke rumah warga ya Pak. Nah, waktu pemeriksaan air bersih, ada di satu desa itu, yang mereka itu airnya itu ada yang keruh, baunya juga kayak ada bau besi, terus di bak-baknya juga ada kayak yang kerak-kerak warna kuning gitu Pak. Gitu ya, berarti ada ya, di sekitar kita masih terdapat banyak permasalahan air yang belum memenuhi syarat ya. Permasalahan utama terkait air bersih di Indonesia meliputi yang pertama kekurangan akses dan kualitas air yang buruk ini nih. Jadi masih ada kualitasnya yang buruk. Seperti apa? Cakupannya. Cakupannya yang belum merata. Mungkin antara desa dan kota, antara satu desa dengan desa yang lain, antara kota A dengan kota B, kualitas atau cakupannya masih belum merata. Di satu sisi, dilihat dari pertambahan penduduknya mungkin yang berbeda. Di kita masih ada kesenjangan antara cakupan dengan jumlah penduduk yang ada. Kemudian, ketergantungan pada sumur gali. Nah, di kita ya, mungkin banyak perumahan yang baru, mereka menggali sumur gali pada setiap rumah. Padahal alangkah baiknya tidak menggali pada setiap titik. Biarkan misalkan komunal itu lebih baik dibandingkan kalau kita membor, setiap orang melakukan pengeboran atau membuat sumur gali sendiri. Itu tidak efektif dan efisien karena selain biayanya mahal, tentu penggunaannya atau jika terjadi kebocoran tentu akan mengurangi kuantitas air yang ada. Kemudian terdapat pencemaran air. Apakah di kita ada pencemaran? Misalkan di Bandung, ada rumahnya di Bandung, siapa? Salsa, mungkin di Bandung ada kegiatan apa sehingga
ada pencemaran air misalkan, kegiatannya apa? Izin menjawab ya Pak, kalau misalkan yang saya pernah observasi, utamanya itu yang di daerah industri, utamanya industri tekstil, biasanya ada pencemaran air karena beberapa industri masih membuang limbah dari hasil produksi tekstil itu ke badan air tanpa dikelola terlebih dahulu gitu Pak. Jadi saat dialirkan ke badan air, parameter-parameter yang seharusnya tidak tinggi, tidak melebihi baku mutu itu bisa mencemari air dari sekitarnya. Itu ya, karena tidak ada pengolahan air limbah ya, sehingga adanya kegiatan industri dapat mencemari air bersih. Terima kasih ya. Terjadi musim kemarau itu ada kekeringan atau kurang air bersih. Karena tadi terlalu banyak eksploitasi air ya, dan penduduknya banyak sehingga dapat menurunkan kuantitas air, kemudian alih fungsi lahan ya, yang tadinya perhutanan, yang tadinya banyak tanaman atau taman-taman kota banyak dijadikan permukiman, sehingga ini menyebabkan penurunan kuantitas air karena daya resap airnya berkurang, lahannya berkurang. Kualitas yang buruk atau air yang tercemar yang pertama diakibatkan oleh pencemaran mikroba. Apa itu pencemaran mikroba? Adalah kontaminasi oleh bakteri E. coli. Ya, ini terutama di daerah permukiman yang tidak mempunyai pembuangan dari limbah domestiknya atau ipal di rumah tangga, tidak mempunyai septic tank ya, sehingga tinjanya itu dapat mencemari air bersih. Ini akibat dari E. coli atau coli tinja ya. Kemudian pencemaran kimia. Adanya pembuangan limbah tadi ya, pembuangan limbah industri yang tidak diolah dengan baik, sehingga efluen yang keluar dari hasil pengolahan industri yang dibuang ke badan air tidak memenuhi syarat, sehingga dapat mencemarkan air bersih ya. Ini pencemaran kimia. Berikutnya ada dari kegiatan pertanian. Penggunaan pestisida yang berlebih dapat menjadikan cemaran terhadap air bersih apabila terjadi hujan, sehingga pestisida yang berlebih ini dapat meresap ke dalam tanah sehingga menyebabkan pencemaran air tanah ya. Yang berikutnya eksploitasi air tanah berlebihan nih. Peningkatan populasi dan pembangunan urban ya. Ini dapat mengganggu kuantitas yang airnya sehingga tidak mencukupi untuk mengcover jumlah penduduk yang ada. Jenis-jenis parameter fisik ya. Jadi ada parameter air bersih itu meliputi yang pertama parameter fisik, kedua kimia, dan yang ketiga parameter mikrobiologi. Kalau parameter fisik kita bisa lihat yang pertama adalah kekeruhan ya, atau turbidity. Apa itu kekeruhan? Kekeruhan adalah atau tingkat kekeruhan air yang disebabkan oleh partikel tersuspensi ya. Partikel tersuspensi seperti lumpur, lempung, bahan organik atau mikroorganisme lainnya, sehingga tingginya padatan tersuspensi dapat menyebabkan kekeruhan. Jadi tadi ya, kekeruhan itu dapat menghambat proses pengolahan air, terutama desinfeksi, filtrasi, karena tadi tingginya kadar kekeruhan sehingga dapat sedikitnya menghambat terhadap pengolahan air bersih. Kemudian satuannya Nevelometric Turbidity Unit ya, atau NTU, itu satuan untuk mengukur kekeruhan. Persyaratan umumnya itu lebih kecil daripada 5 NTU ya untuk air minum. Langsung itu lebih kecil daripada 1 NTU. Apakah dampak dari kekeruhan ini? Yang pertama dampaknya itu menyulitkan proses desinfeksi ya, tadi pengolahan air akan menjadi terhambat karena tingginya kekeruhan. Menghambat desinfeksi dan dapat menjadi tempat berlindung bagi mikroorganisme karena tadi adanya penghambatan desinfeksi sehingga mikroorganisme atau mikroorganisme patogen atau E. coli itu dapat bertahan lebih lama di air bersih ya, sehingga tadi karena kekeruhannya tinggi. Itu dampak yang ditimbulkan karena adanya kekeruhan yang tinggi. Tugas individu nanti ya, karena pembelajaran ini tidak hanya mengandalkan teori, tapi ada tugas individu yang menjadi penilaian, sehingga nanti tugasnya di akhir harus dikerjakan ya. Nanti cari apa parameter fisik, parameter kimia, dan parameter biologi. Secara misalkan definisi pH atau pengertian pH nanti bisa digali ya. Proses penyehatan air bersih atau secara umum proses penyehatan air bersih ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, koagulasi flokulasi ya. Koagulasi adalah proses penambahan koagulan untuk mengaglomerisasikan partikel-partikel kecil sehingga terbentuk menjadi flok nanti ya. Ditambahkan tadi. Kemudian sedimentasi. Setelah flok itu terbentuk nanti juga akan mengendap karena adanya gaya gravitasi ya. Sehingga flok yang terbentuk adanya gaya gravitasi atau sedimentasi
membuat endapan atau nanti akan larut ke bawah ya atau menjadi sedimen. Kemudian ada filtrasi, yaitu proses penyaringan untuk menghilangkan partikel-partikel tersuspensi yang masih ada dalam air yang tersisa ya. Kemudian ada desinfeksi atau membunuh kuman patogen ya. Proses penambahan desinfektan untuk membunuh kuman patogen itu dinamakan desinfeksi. Kalau bahannya dinamakan desinfektan ya. Kesehatan air yang tidak memenuhi baku mutu dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, penyakit kulit, itu karena tadi ya jika air tidak memenuhi syarat atau penyakit menular lainnya ya yang disebabkan oleh air. Kemudian lingkungan. Air yang tercemar dapat merusak ekosistem. Ada yang pernah melihat kerusakan ekosistem karena air? Saya ingin bertanya ini kepada Rahmalia. Rahmalia pernah melihat kerusakan ekosistem gara-gara air bersih nggak? Ya Pak, izin menjawab. Untuk kerusakan ekosistem mungkin matinya ikan-ikan di sungai ya Pak, akibat pencemaran air. Seperti itu Pak. Ya, betul ya. Betul ya. Kemudian sekarang kita menjelaskan apa jenis-jenis koagulan. Apa yang bisa digunakan atau bahan apa yang bisa digunakan sebagai bahan koagulan. Yang pertama, aluminium sulfat atau ya bahasa yang sering kita dengar adalah tawas. Itu salah satunya tawas yang berguna atau bermanfaat untuk membentuk flok atau dalam proses koagulasi flokulasi. Yang kedua, besi klorida. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai bahan koagulasi, bahan koagulan ya, yang efektif untuk menghilangkan warna dan bau. Ini besi klorida. Yang ketiga, polialuminium klorida atau PAC. Ya, PAC juga sama. Ini salah satu bahan yang banyak digunakan dalam rangka proses koagulasi flokulasi. Dan yang terakhir ada polimer, ini koagulan organik ya. Jadi koagulan terdiri dari organik dan anorganik. Kalau anorganik tadi ada PAC, ada tawas dan besi klorida. Tapi kalau golongan organik adalah polimer ya. Polimer berasal dari bahan organik alam atau sintetis ya. Ini bisa juga digunakan untuk pengolahan air dalam tahapan koagulan atau koagulasi flokulasi. Kemudian yang kedua filtrasi ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa filtrasi adalah penyaringan. Penyaringan ini banyak ya, kita lihat dari mulai penjual media filternya, dari media filtrasinya, kemudian bahan yang digunakan ini masih sudah banyak tersedia di lapangan ya, baik itu ada penjual, baik itu di toko di toko-toko ya sudah banyak dijual media filtrasi atau bahannya juga sudah ada ya. Kemudian ini jenis-jenis media filter air yang bisa digunakan ya. Yang pertama pasir ya. Pasir silika atau pasir juga bisa ya. Ini bisa digunakan sebagai media filter untuk menurunkan tadi parameter kekeruhan dan parameter lainnya juga bisa. Kemudian zeolit ya, nih ada zeolit juga bisa digunakan, bentuknya agak putih ya. Agak putih, kita bisa melihat perbedaan zeolit dan pasir. Mungkin bisa dilihat dari warna dan ukuran partikelnya ya. Ukuran bentuknya yang berbeda. Kemudian antrasit juga. Kemudian ada karbon aktif nih, bisa dari tongkol jagung, bisa dari jerami, bisa digunakan sebagai media filter atau kombinasi ya. Kita mengkombinasikan pasir dengan karbon aktif, juga bisa digunakan sebagai media penurunan parameter fisik kimia air bersih ya. Gitu. Atau nih green sand ya, green sand juga bisa digunakan. Sekarang jenis-jenis desinfektan ya. Apa yang bisa digunakan? Yang pertama klorin. Ya. Klorin merupakan desinfektan yang paling umum digunakan. Ini klorin ya, banyak digunakan. Kemudian ada ozon, ada UV, ada iodin dan kloramin. Ini juga banyak digunakan sebagai bahan untuk desinfektan. Jenis desinfektan ini dilihat dari bentuknya atau warnanya ya. Kalau klorin relatif agak putih ya. Nih. Kloramin seperti serbuk, ozonisasi seperti instalasi ya, di mana ada lampu ozonnya di sini. Kemudian ada UV dan iodin seperti ini ya. Bisa digunakan untuk desinfeksi ya. Ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan pada pertemuan hari ini? Izin bertanya Bapak. Ya, silakan Rahmi. Baik Bapak, untuk penjelasan yang tadi kan cukup dijelaskan itu dari fisik, kimia, dan biologi. Terus saya itu pernah menemukan satu kasus itu lagi berhenti di rest area, bahwa kualitas airnya itu airnya tuh licin gitu Pak, nggak keset. Terus ketika saya menggunakan sabunnya juga nggak berbusa. Nah kira-kira dari kondisi itu airnya itu kenapa ya Pak? Kalau dari faktor baku mutu air bersih kan ada fisik, kimia, biologi. Nah itu masuknya kemana? Ya baik, terima kasih pertanyaannya ya, bagus sekali. Kalau secara dilihat ya, secara lihat itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Itu yang pertama ya.
kita tidak bisa menyimpulkan apakah cemaran tersebut masuk ke dalam apa gitu ya. Tapi harus ada proses inspeksi dulu. Nah, yang pertama inspeksi dulu, pengukuran dulu, apakah betul, dipastikan dulu apakah itu dari adanya tumpahan misalkan ya, atau adanya kegiatan yang tadi bisa mencemari air bersih, atau ada rembesan minyak misalkan ya, atau dari pengolahan makanan bisa jadi ya, karena dalam suatu rest area itu banyak kegiatan, mulai kegiatan memasak, kegiatan tadi penyaluran minyak, ada kegiatan lain-lain, mungkin ada mikroorganisme yang mati. Tapi pastikan dulu yang pertama ya. Tapi kalau secara pengolahan itu bisa dilakukan, baik itu dari segi filtrasi, dari segi koagulasi, dari segi sedimen, dari segi klorinasi itu bisa dilakukan. Kalau pengolahan mah relatif aman ya, tergantung nanti lihat parameter apa sih yang perlu dihilangkan, apakah kekeruhannya. Kalau kekeruhan cukup dengan filtrasi bisa. Tapi kalau kita ingin menghilangkan bakterinya atau mikroorganismenya, patogen, itu perlu menggunakan klorinasi atau desinfeksi itu ya. Mungkin ada beberapa, mungkin bisa juga kombinasi antara filtrasi dengan klorinasi atau desinfeksi kita satukan gitu ya, atau kita tahapnya itu 2 tahap gitu. Itu bisa dikombinasikan pengolahannya ya. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah terjawab? Terjawab Bapak. Terima Ya. kasih Pak. Terima kasih sama-sama ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan hari ini. Saya harap tugasnya untuk mengeksplorasi masalah penyihatan air di rumah masing-masing atau di lokasi masing-masing. Jangan lupa untuk dikerjakan dan nanti minggu depan kita bahas dan diskusi bagaimana penyajian sampai dengan alternatif pemecahan masalah kita akan bahas bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Hari ini kita akan praktek mata kuliah sanitasi permukiman dengan tema penyihatan air, yaitu hari ini akan mengambil kualitas air secara fisik, yaitu pemeriksaan kekeruhan, pemeriksaan pH, kelembaban dan suhu ya. Kemudian ada daya hantar listrik yang bisa nanti kita periksa. Juga tidak lupa saya memesan kepada teman-teman mahasiswa supaya memakai jas lab, pakai sarung tangan, dan mentaati aturan yang ada di laboratorium kimia lingkungan ini. Baik, sebelum praktikum dilaksanakan, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran praktek pada hari ini. Baik, saya sedikit menjelaskan mengenai teori pentingnya memeriksa kualitas fisik air bersih. Karena sanitasi permukiman merupakan di dalamnya adalah salah satunya adalah penyihatan air, di mana kualitas air itu terdiri dari kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi. Pada pagi hari ini kita akan memeriksa kualitas air secara fisik, di mana air bersih itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita, harus terjaga kualitasnya. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menggunakan alat pemeriksaan laboratorium secara tepat dan secara akurat ya. Kemudian tujuannya lagi adalah bahwa penerapan praktek perlu dilaksanakan karena teori yang telah kita pelajari layak atau harus dipraktekkan skala lab supaya mahasiswa dapat mengetahui, dapat melakukan pengukuran kualitas air bersih secara fisik. Dasar teorinya, air merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa parameter yang akan kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah kekeruhan. Yang satuannya adalah NTU, yaitu Nephometric Turbidity Meter ya. Nephometric Turbidity Unit ya. Alat yang disiapkan nanti ada turbidimeter, ada jerigen, ada kamera, dan konduktivitas meter untuk memeriksa pH, suhu, DHL, daya hantar listrik, dan kekeruhan ya. Kemudian nanti bahannya ada aquades, air sampel, ada label, dan tisu. Marilah kita yang sudah dipersiapkan ya, ada jerigennya juga sudah ada labelnya juga sudah ada ya. Baik, cara kerjanya nanti kita melakukan pemeriksaan kekeruhan terlebih dahulu. Air dimasukkan ke dalam beker gelas secukupnya ya, sampai batas aquades. Kemudian bilas kupet yang ada pada turbidimeter. Kemudian bilas dengan aquades sebanyak 3 kali kupetnya ya. Kemudian masukkan sampel ke dalam kupet sampai batas, ada tanda di situ ya. Ada batas di kupetnya itu bahwa airnya itu tidak boleh sampai penuh. Jadi ada batas sampai batas garis yang ada di kupet. Kemudian nyalakan tombol on atau off
pada alat turbidimeter dan nanti baca, kemudian tekan tombol read. Dan kita baca hasilnya, air sampel yang ada di kupet itu nanti terbaca hasilnya, kemudian catat ya. Kemudian dokumentasikan, kemudian bandingkan dengan baku mutu yang ada di SBMKL, standar baku mutu kesehatan lingkungan. Itu yang pertama untuk pemeriksaan kekeruhan. Kemudian untuk pemeriksaan berikutnya ada pH, TDS, suhu, dan daya hantar listrik dengan memakai conductivity meter ya. Nanti cara kerjanya hampir sama. Conductivity meter itu nanti dibilas bagian ujungnya dengan Aquades. Bagian ujungnya bisa dilihat nanti ya, bisa dicuci dengan Aquades. Kemudian manfaatnya untuk mengukur pH, TDS, suhu, dan daya hantar listrik. Kemudian hasilnya catat, berapa yang keluar, pH-nya berapa, TDS-nya berapa, nanti didokumentasikan. Baik, barusan telah diterangkan bagaimana proses dari mulai persiapan alat, bahan, sampai dengan prosedur kerja. Mari kita mempraktekkan langsung apa yang barusan disampaikan. Semoga praktek hari ini kita benar-benar menguasai dan memahami betapa pentingnya kualitas air secara fisik pada hari ini. Baik. Siang hari ini mahasiswa kami lagi praktek mengambil sampel air di permukiman, yaitu nanti akan diperiksa bagaimana kualitas fisiknya, meliputi kekeruhan, kemudian pH, suhu, kelembaban, dan daya hantar listrik. Nanti si air sampelnya itu dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian beker gelasnya nanti dibilas terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam turbidimeter nanti si sampelnya. Dan kemudian nanti conductivity untuk mengukur pH, suhu dan kelembaban, dan daya hantar listrik dengan air sampel yang sama tentunya. Praktikum hari ini mahasiswa satu-satu mencoba bagaimana mereka mempraktekkan hasil dari survei sanitasi permukiman, yaitu pengambilan sampel air bersih yang kemudian diukur kualitasnya secara fisik, yaitu kekeruhan. Mereka mulai menyiapkan alat turbidimeternya, kemudian sampelnya dimasukkan ke kupet, kemudian kupetnya itu nanti dibaca hasilnya, kekeruhannya itu berapa, nanti bandingkan antara hasil dari turbidimeter dengan baku mutu yang ada di SBMKL, standar baku mutu kesehatan lingkungan. Kemudian conductivity-nya nanti mereka, kemudian air sampelnya dimasukkan ke beker gelas, kemudian conductivity-nya dicuci dulu pakai Aquades, dibilas, kemudian dipakai tisu, dilap, kemudian nanti dibaca hasil dari conductivity meternya. Berapa pH-nya, berapa suhunya, dan berapa DHL-nya, daya hantar listrik, dan berapa suhu kekeruhan. Baik, telah selesai praktikum kita hari ini. Dari pemeriksaan kekeruhan, pemeriksaan pH, TDS, suhu, sampai dengan daya hantar listrik telah kita selesai prakteknya. Marilah kita akhiri, semoga praktek kita hari ini membawa kemanfaatan untuk masa depan. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.